Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Evening News bersama saya Astari Parwita. Kami akan menyampaikan beberapa laporan, di antaranya sebagian wilayah Jakarta terendam banjir hingga 2 meter. Kejaksaan meralat pernyataan Jampitsus tentang keputusan final Deponering. Komisi Pemberantasan Korupsi panggil Agus Condro terkait dugaan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Hujan deras kemarin lagi-lagi mengakibatkan Kompleks Ikatan Koperasi Pegawai Negeri di Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam. Banjir kali ini adalah yang ketiga kalinya dalam tahun ini. Kompleks Ikatan Koperasi Pegawai Negeri atau IKPN, Kecamatan Bintaro, Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kembali terendam banjir. Banjir setinggi 2 meter disebabkan jebolnya tanggul sementara Kali Pesanggerahan. Tanggul sementara telah jebol 3 kali sejak tanggul permanen jebol pada 17 Agustus lalu. Dalam 1 tahun ini saja, banjir di kawasan ini telah terjadi 3 kali. Karena sering banjir, warga tak lagi kaget setiap kali rumah mereka terendam. Banjir ini sudah sejak kapan, Pak? Kemarin tuh jam 3 airnya masuk. Biasanya kalau hujan lokal aja sih nggak akan banjir. Tapi mungkin jebol ini masuk lagi cepat karena tanggul yang diperbaiki baru aja diperbaiki jebol lagi. Jadi udah 3 kali jebol di situ. Udah setinggi apa, Pak, dari semalam? Dari semalam udah lebih dari 2 meter kok. Ada bantuan belum, Pak, dari saya dengar malam bantuan perahu ada, sudah datang dari Satpol PP. Terus tapi saya memang nggak keluar, tapi saya lihat perahunya ada masuk ke dalam. Tapi biasanya juga ada bantuan. Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul permanen yang bisa mencegah banjir. Eri Heriana, QTV Jakarta. Apa kata Pemprov DKI Jakarta tentang kemacetan parah yang terjadi akibat hujan deras dan banyaknya genangan air Senin malam kemarin? Gubernur DKI Jakarta tetap mengklaim pemerintah berusaha keras mengatasi kemacetan. Warga juga diminta untuk menunda perjalanan saat cuaca buruk. Di tengah banyaknya kecaman warga Jakarta akibat kemacetan yang terjadi Senin malam kemarin, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meninjau pembangunan drainase di samping salah satu pusat perbelanjaan di Jalan MH Tamrin. Dalam kunjungannya, Fauzi Bowo mengklaim drainase yang belum selesai pembangunannya ini memiliki andil dalam mengurangi genangan air yang terjadi kemarin. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang mengupayakan pembangunan terusan Sabang dengan biaya 60 miliar rupiah. Di sebelah utara atau sebelah hilir dari kanal banjir timur, kanal banjir barat ini berfungsi. Dia tidak akan berfungsi tanpa saluran yang baik, tanpa saluran yang kapasitasnya cukup, dan juga tanpa pompa air yang kapasitasnya cukup. Dari itu nanti di ujung daripada terowongan-terowongan yang sedang kita buat ini akan ada pompa dengan kapasitas yang cukup. Kalau Anda lihat sekarang di sebelah Jalan Sunda itu salurannya sangat kecil, ya, sehingga dia tidak mampu lagi menampung limbas air yang melalui saluran itu. Itu kita perbesar, ya. Itu yang pertama. Kemudian di tempat-tempat lain prinsipnya sama. Prinsipnya adalah perlu peningkatan kapasitas dari saluran dan perlu peningkatan kapasitas pompa. Nah, ini semua yang kita lakukan, ya, dalam rangka mengantisipasi atau melaksanakan pola pengendalian banjir di Jakarta ini supaya kejadiannya tidak semakin parah. Sementara itu, Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, M. Tauhid, menghimbau agar masyarakat menunda perjalanan saat cuaca buruk. M. Tauhid juga mengakui dari 106 titik genangan air yang terjadi di Jakarta, baru 33 titik genangan yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Sedangkan 73 titik genangan lainnya ditargetkan baru selesai pada tahun 2011 dan 2012. Unik Sugianti, Abdullah Khairuddin, QTV Jakarta. Banjir sering terjadi di Jakarta dan sekitarnya, tentu banyak yang dirugikan. Namun di balik itu banjir bisa memberi rezeki kepada warga yang menyediakan jasa ojek gerobak. Warga pun terbantu untuk melewati banjir tanpa menyebabkan kendaraan mereka mogok.
Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan genangan air di sejumlah kawasan. Salah satunya di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kota Tangerang. Genangan air yang mencapai ketinggian 90 cm ini mengakibatkan jalan ini terputus. Ini dijadikan kesempatan sebagian warga untuk mencari uang dengan cara mengojek gerobak. Tingginya genangan air memaksa para pengendara sepeda motor untuk menggunakan ojek gerobak. Keuntungan yang bisa mereka raih dalam sehari berkisar 100 hingga 300 ribu rupiah. Ini membantu nggak sih Pak? Sangat membantu sekali. Ini kenapa sih Pak jalannya itu putus ya Pak? Ya karena ada genangan banjir yang cukup dalam. Jadi motor nggak bisa lewat ya Pak? Nggak bisa sama sekali Pak. Memaksakan pun akan merugi. Bapak murah apa mahal nggak sih Pak dari ojek? Kayaknya sedang lah gitu. Buat dengan banyaknya tenaga ya. Sehari dari ojek gerobak motor ini bisa dapat berapa? Ya dapat ya lumayan karena kita bagi-bagi 4 orang ya paling ya dapat 50-an lah. 50. Daripada nganggurin nolongin orang daripada motornya pada rusak kasihan. Terus ini ada berapa orang sih Pak Satu gerobak. Ya. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Ya. Oh. Selain ini kalau ojek gerobak ini sehari-harinya Mas ngapain? Oh jualan ya Kak. Oh jualan. Jadi ini dadakan aja ya? Oh iya ini mah musiman. Walau menguntungkan bagi para pengojek, mereka tak mengharapkan banjir kembali menggenangi kawasan mereka. Eri Heriana, QTV, Jakarta. Hujan deras dan drainase buruk tak hanya sebabkan banjir, tapi juga kemacetan yang panjang. Dan apa kata warga Jakarta tentang kemacetan yang terjadi Senin malam kemarin? Dan berapa lama mereka menempuh perjalanan untuk kembali ke rumah mereka? Berikut adalah komentar sejumlah warga Jakarta. Menghadapi kemacetan yang kemarin gimana Mas? Kemarin kan macet itu parah banget deh. Gara-gara hujan, banjir mana-mana. Jadi gimana Mas untuk menghadapinya Mas? Wah kalau bisa sih pulangnya jangan malam-malam banget. Biasanya tuh kalau hujan sore-sore doang gitu. Kalau bisa sih pulang siang gitulah. Oh gitu. Kemarin pulang jam berapa Mas? Keluar dari kampus jam 7. Iya. Nyampe rumah jam 9. Itu baru pertama kali kayak gitu. Oh gitu Mas ya? Pulang ke arah mana sih Mas? Ke arah Halim. Arah Halim. Oke. Berapa jam Mas biasanya Mas ketemu Mas? Kalau sewajarnya sih setengah jam juga nyampe. Iya. Kemarin berapa jam Mas? 2 jam. 2 jam ya? Ada Pak menghadapi kemacetan kemarin Pak? Macet banget bos. Macet banget Pak ya? Iya. Sekarang rencananya gimana Pak supaya nggak macet Pak? Karena ya dikurangin tuh kendaraannya, Oh, gitu, jalannya dibagusin, rusak jalannya semua. Oh gitu Pak ya? Oh, dari Gandaria ke sini aja bisa 3 jam. Harapannya gimana Pak supaya pemerintah ke depan Pak? Ya pemerintah yang bisa mengupload semua, ada jalan diperbaiki, terusan fasilitas semuanya dah bos diperbaiki, jadi bisa rakyat kecil itu bisa menikmatin kemerdekaan ini. Kemarin gimana Mas? Kira-kira Mas? Ya banjir Mas. Gitu ya? Iya. Oh nyiasati gimana Mas kira-kira Mas? Menyiasatinya gimana ya? Ya orang suruh naik sepeda aja deh Mas semuanya. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Kemarin sih naik sepeda kehujanan. Oh gitu. Sepeda aja nggak bisa jalan. Kemarin saya pulang jam 5:30, nyampe jam 10:30. Ke arah mana Mas? Ke arah Bekasi. Ke arah Bekasi? Iya. Dari Blok M. Biasanya tempuh berapa jam? 1 jam lah nyampe. Itu paling lama 1 jam. Semalam kira-kira kena macet di mana? Saya kebetulan dari klien di daerah Green Garden. Dengan macetnya itu di flyover Tanah Abang. Berapa jam waktu yang ditempuh kemarin Mas kira-kira? Wah, yang biasanya kalau pakai motor bisa 1 jam, ini kemarin bisa 4-5 jam. 4-5 jam ya? Iya. Kena macet di mana? Semalam saya ke belakang itu lewat SCBD, rencana ke Senopati, tetapi di situ kena macet, banjir Pak. Banjir jadi tidak bisa lewat sehingga putar balik ke SCBD. Macetnya berapa jam? 1 jam berhenti di situ. 1 jam. Baru sampai tujuan? Baru sampai tujuan saya balik lagi, berhenti sebentar, 7:30 jalan lagi, kemudian nyampe rumah 9:30. Hujan deras disertai petir dan angin kencang di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir November. Hujan cenderung turun sore selama kurang lebih 3 jam. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan akibat pertemuan angin timur ke Selat Sunda. Curah hujan diperkirakan masuk kategori lambat, yakni 50 mm hingga 100 mm. Menjelang November, wilayah Indonesia memasuki musim pancaroba dan cenderung akan terjadi cuaca ekstrim.
Kejaksaan Agung meralat pernyataan Jampitsus tentang sikap deponering atas kasus Bibi Chandra yang akan diambil kejaksaan. Kami segera kembali dengan informasinya.